Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Juwita. Saya di sini akan memaparkan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis Cafe Cozy by Cozy File, dengan dosen pengampu Bapak Sandika Arya Yuda Rahman. Baiklah, saya akan langsung saja memulai presentasi saya. Terdapat pendahuluan. Pada awalnya, minum kopi adalah kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu karena Indonesia sendiri adalah negara penghasil biji kopi terbaik di seluruh dunia. Coffee shop sendiri sudah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan pertumbuhan. Coffee shop di Indonesia sendiri telah menjamur berbagai di kota-kota besar dan kota-kota kecil memiliki banyak gerai kopi yang menjamur, meskipun masih banyak standar dan pasar yang berbeda. Identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu Coffee by Cozy File. Jenis usahanya bisnis kopi. Kegiatan usaha yaitu membuat dan menjual makanan dan minuman. Alamatnya terletak di Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya terdapat izin usaha, yaitu nama perusahaannya itu PT Gerai Adi Cipta Internasional, dan bentuk perusahaan yaitu perusahaan perorangan atau CV. Terdapat juga struktur usaha. Struktur usaha ini terdapat komisaris, direktur, barista, dan kitchen. Dan juga logo perusahaan ini sudah memiliki logo, dapat kita lihat di sini, yaitu logonya mempunyai nama Coffee by Cozy Felt. Dimensi produk. Terdapat banyak sekali varian banyak produk seperti minuman kafe, snack, makanan. Terdapat juga diskon di Cafe Cozy by Cozy Felt ini. Aspek pasar terdapat ada 4 aspek, yaitu 1. Analisis segmentasi pasar, kedua analisis bauran pasar, yang ketiga analisis pasar di masa depan, dan keempat manfaatan teknologi dan pemasaran. 1. Analisis segmentasi pasar, yaitu terdapat seni geografis. Geografis pasar pada segi geografis pada usaha kuliner kopi ini terdapat di lokasi yang padat penduduk dan banyaknya pekerja serta dengan iklim tropis, maka usaha ini cocok untuk dinikmati saat cuaca panas maupun hujan. Demografi. Untuk segi demografi pada usaha kafe yaitu dari remaja sampai usia tua atau dari usia 15 sampai 60 tahun ke atas. Serta kuliner ini bisa dinikmati oleh berbagai macam agama, ras, suku, kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Yang kedua ada analisis bauran pasar. Terdapat lokasi dan harga. Lokasi usaha kami terletak di pinggir jalan dan berada di pusat keramaian, menjadikan lokasi ini sangat strategis. Tepatnya di Jalan Galuh Mas Sukaharja, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang dapat dijangkau oleh masyarakat, serta lokasi kami menyediakan lahan parkir bagi kendaraan yang cukup luas. Untuk harganya, harga yang kami tawarkan kepada pelanggan kami sangat terjangkau oleh berbagai kalangan, dengan harga minuman mulai dari 8.000 sampai 30.000 dan harga makanan mulai dari 15 sampai 45.000. Yang ketiga, analisis pasar di masa depan. Bisnis kafe di masa depan bisa dibilang dapat mengikuti zaman karena sesuai dengan unsur kebutuhan manusia, yaitu pangan. Hanya tinggal bagaimana kita mengelola market atau pasar yang inovasi, produk seperti pembayaran yang modern, delivery, order, kemasan dan menarik modern, serta dikembangkan rasa dari waktu ke waktu. Yang keempat, manfaatan bagi dalam pemasaran. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin canggih dan modern membuat manusia dimanjakan dengan hidupnya, termasuk pada industri penjualan makanan. Adanya GoFood, ShopeeFood, GrabFood membuat seorang memesan makanan melalui handphone, dan juga aplikasi itu pun dapat digunakan pada dunia pemasaran ataupun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok maupun Google.
Selanjutnya terdapat aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada dukungan dalam pembangunan. Tempat usaha kami terletak di area kota yaitu Gramedia Karawang, serta lokasi terletak di tempat strategis dekat mal-mal yang ada di Karawang, maka akan menjadi ledakan pengunjung yang ada di pusat kota. Disinilah kesempatan kami mengambil peluang usaha yang menarik daya pasar, dan adapun usaha bagi kami masyarakat serta membangun nasional diantaranya yaitu membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menambah pendapatan nasional berupa pajak daerah. Next, selanjutnya di sini ada aspek lingkungan yaitu dukungan lingkungan fisik. Pada dukungan lingkungan fisik terdapat pada tata ruang terbuka. Karena usaha ini terletak di jalan besar, di ruang parkir yang cukup kendaraan bermotor, serta berada di lingkungan industri padat penduduk dengan iklim tropis, maka usaha makanan ini sangat cocok karena dapat dinikmati pada musim hujan maupun musim panas. Selanjutnya di sini terdapat aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada aspek teknik, yaitu pemilihan lokasi. Lokasi kami yang terletak di pinggir jalan dan berada di pusat keramaian menjadikan lokasi ini sangat strategis, tepatnya di Jalan Galumas Raya, Sukaharja, Teluk Jambi Timur, Karawang, Jawa Barat. Yang kedua ada tata letak. Seperti halnya pada usaha kuliner atau makanan lain, kami ingin membuat tata letak yang dimana secara produksi mempunyai produktivitas yang tinggi dan kelancaran arus produksi berjalan lancar, serta memudahkan yang dilakukan pada saat proses produksi, serta kenyamanan untuk pekerja dan konsumen. Selanjutnya di sini ada aspek teknologi, mesin ataupun perlengkapan teknologi, yaitu menggunakan teknologi sederhana namun modern seperti kalkulator untuk menghitung jumlah harga. Jikalau biayanya operasional kami terdapat dana sisa, dan kami kembalikan ke mesin kasir yang lebih modern. Yang kedua ada teknik informasi yang digunakan. Untuk usaha kami menggunakan informasi digital dan konvensional dalam pemasaran produk. Untuk digital usaha kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Marketplace, Instagram, ataupun Google, dan juga WhatsApp bisnis. Selanjutnya di sini ada aspek finansial, kebutuhan dana investasi, yaitu biaya praoperasional. Biaya praoperasional mencapai sampai 150 juta yang digunakan untuk biaya sewa bangunan dan juga proses mendirikan usaha. Untuk modalnya, modal yang digunakan untuk membiayai seluruh biaya atau aktiva keluar yang mencapai hingga 15 juta rupiah, dan total kebutuhan dana investasi totalnya ini mencapai sebesar 165 juta rupiah. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah dilakukan secara studi kelayakan, akhirnya sampai pada titik tentang pendirian usaha yang akan dilakukan oleh pihak Coffee by Cozy Field. Penulis menyimpulkan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan, sehingga ada faktor yaitu ditinjau dari aspek pasar. Dari sudut pandang pasar yang dituju, yaitu mahasiswa atau mahasiswi pada universitas yang ada di Karawang, ditemukan adanya pertambahan jumlah mahasiswi pada tahun 2007 sampai 2008. Karena adanya peningkatan pertambahan jumlah mahasiswi, maka sudut pandang ini rencana pendirian usaha layak untuk dilaksanakan. Yang kedua ada tinjauan dari aspek teknis, yaitu rencana pendirian usaha kopi ini layak untuk dilaksanakan karena syarat-syarat dalam aspek terdapat dipenuhi oleh pihak sebelum usaha kopi ini. Baiklah, pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.